Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang menonton ini selalu diberi ketenangan hati, kelimpahan rezeki, dan kekuatan untuk terus bertumbuh dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, yuk klik tombol like dan subscribe agar setiap pekan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah yang menguatkan iman dan menenangkan pikiran. Di video ini, kamu akan menemukan satu rahasia penting yang bisa membuka pintu keajaiban dalam hidupmu. Kalau kamu merasa sudah berusaha tapi tak kunjung melihat hasil, merasa berada di puncak lelah, maka kisah ini bisa jadi adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Karena di sini, kamu akan belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana berserah total justru jadi kunci datangnya pertolongan dari Allah. Dan kenapa? Kadang keajaiban baru turun saat kita benar-benar melepaskan kontrol dan menyerahkan segalanya padanya. Tonton sampai akhir karena manfaatnya bukan hanya untuk harimu hari ini, tapi juga untuk setiap langkahmu menghadapi hidup yang tak selalu mudah. Semua orang ingin dapat keajaiban. Ada yang berharap jodoh segera datang. Ada yang menunggu rezeki lancar, utang lunas, hidup tenang. Ada yang berharap sembuh, atau minimal diberi hati yang kuat. Tapi, pernahkah kita benar-benar bertanya, kenapa keajaiban itu terasa jauh? Kadang kita pikir keajaiban itu hanya soal kerja keras. Semakin banyak usaha, semakin besar hasil. Tapi faktanya, ada orang yang usahanya luar biasa tapi tetap tertahan. Ada yang sudah mencoba segalanya tapi tak kunjung melihat titik terang. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena ada sesuatu yang lebih dari sekedar usaha. Al-Quran sebenarnya sudah memberikan petunjuknya. Kita hanya perlu menengok kisah para nabi. Dan di antara kisah terbesar tentang keajaiban itu, ada pada seorang ayah yang diminta menyembelih anaknya, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebuah cerita yang tampak tragis, tapi justru menjadi jalan datangnya pertolongan langit. Dari situ kita belajar, keajaiban tidak datang hanya karena air mata. Tidak juga karena banyaknya rencana, tapi karena satu hal, hati yang benar-benar berserah. Karena Allah tidak melihat berapa keras kamu memaksa sesuatu terjadi, tapi seberapa jauh kamu percaya bahwa Dia lebih tahu yang terbaik. Jadi, kalau saat ini kamu sedang merasa, aku sudah lelah, aku sudah capek berusaha, dan kamu mulai bertanya, kenapa keajaiban belum datang juga? Mungkin jawabannya bukan di jumlah kerja kerasmu, tapi di seberapa dalam kamu benar-benar percaya. Bayangkan, setelah menanti anak selama puluhan tahun, setelah berdoa siang malam tanpa lelah, lalu saat anak itu tumbuh jadi pribadi yang solih, lembut, dan menyenangkan hati, Allah perintahkan, baringkan dia dan sembelihlah. Secara logika, mustahil. Secara naluri orang tua, tidak bisa diterima. Tapi perintah itu bukan datang dari manusia, bukan dari mimpi biasa. Itu perintah dari Allah. Dan Nabi Ibrahim tahu, iman bukan soal cocok atau tidak dengan logika, tapi tentang taat bahkan ketika hati dan akal menjerit. Lalu datang momen luar biasa. Ibrahim tidak memaksa, tapi mengajak bicara anaknya dengan penuh kelembutan. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan Ismail dengan jiwa yang bersih menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi selanjutnya? Tidak ada penolakan, tidak ada tangisan. Yang ada hanya satu, ketaatan yang murni. Ayah dan anak berjalan ke tempat penyembelihan dalam diam yang penuh kepasrahan. Dan ketika Ismail dibaringkan,
langit menyaksikan sesuatu yang bahkan malaikat pun bergetar karenanya. Mereka sudah sampai di titik tertinggi ujian iman. Dan Allah tidak mengabaikan itu. Tepat saat pedang siap menyentuh kulit, tiba-tiba datang seruan langit. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Dan Ismail diganti dengan sembelihan yang jauh lebih besar. Ada momen dalam hidup di mana kita bukan hanya berusaha, bukan hanya berdoa, tapi kita sampai pada titik, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus apa lagi. Aku pasrah." Dan justru di titik itu, keajaiban seringkali dimulai. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Bukan sekadar ujian fisik, tapi ujian apakah mereka bisa melepaskan segalanya kecuali Allah, dan mereka lulus. Allah berfirman, "Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya." Quran Surat As-Saffat ayat 103. Itu adalah titik pasrah total. Tidak ada tawar-menawar dalam hati. Tidak ada rencana cadangan. Tidak ada tapi. Yang tersisa hanya, "Ya Allah, jika ini perintah-Mu, aku ikuti sepenuhnya." Dan saat itu terjadi, Allah tunjukkan bahwa Dia tidak butuh pengorbanan darah, tapi pengorbanan ego. Yang Allah cari adalah hati yang siap tunduk sepenuhnya. Tepat ketika Ibrahim benar-benar siap, tepat ketika Ismail benar-benar pasrah, disitulah Allah kirim tebusan, seekor sembelihan yang lebih besar. Pertolongan itu tidak datang sebelum pasrah, tapi datang setelah keyakinan benar-benar penuh. Keajaiban tidak datang karena kamu hebat, tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti mengendalikan segalanya dan mulai berkata, "Aku serahkan semuanya padamu ya Rob." Itu bukan kelemahan, itulah kekuatan spiritual tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Kita hidup di zaman yang mengajarkan harus kuat, kendalikan semuanya, jangan lemah. Tapi siapa sangka justru dalam berserah total kepada Allah tersimpan kekuatan yang tak tergoyahkan. Karena berserah itu bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti merasa bahwa hasil harus selalu sesuai rencana. Itu bukan pasrah karena tak bisa, tapi pasrah karena sadar Allah lebih mampu daripada kita. Allah lebih mampu daripada kita. Nabi Ibrahim kuat bukan karena tidak menangis, tapi karena di tengah tangisnya dia tetap memilih taat. Itulah jiwa yang kokoh, bukan yang tidak merasa, tapi yang tahu bahwa perasaan harus tunduk pada iman. Berserah itu butuh keberanian. Berani untuk melepaskan. Berani mengakui, "Ya Allah, aku gak sanggup sendiri." Berani mempercayakan seluruh isi hidupmu bukan pada kekuatan manusia, tapi pada kehendaknya. Dan anehnya, saat kamu mulai berserah, hatimu justru lebih tenang. Karena kamu tidak lagi memikul semua beban sendiri. Kamu tahu ada zat yang selalu sanggup menanggung segalanya. Disitulah ketenangan sejati hadir, dan keajaiban mulai mengetuk pintu. Keajaiban itu seringkali tidak datang saat kamu masih berusaha mengatur semuanya, tapi justru ketika kamu melepas kendali dan berkata, "Ya Allah, aku gak lagi berharap kepada siapa-siapa selain Engkau." Allah tidak butuh kamu untuk mengatur strategi agar pertolongannya datang. Dia hanya ingin kamu percaya. Dan berserah bukan berarti menyerah, tapi percaya penuh bahwa Allah lah pengatur terbaik dari segala sesuatu. Coba lihat lagi hidupmu. Mungkin kamu sudah cukup usaha,
Mungkin kamu sudah cukup kuat, tapi yang belum cukup adalah percaya bahwa Allah lah yang paling tahu waktu terbaik. Dan seringkali, keajaiban datang saat kamu berhenti menahan hidup dengan kekuatanmu sendiri. Keajaiban tidak tertunda, tapi kamu belum siap dilepaskan ke dalam takdirnya. Maka begitu kamu pasrah total seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah buka langitnya dan mengganti ujian itu dengan rahmat yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu sedang berada di ujung usaha, sudah lelah mencoba, sudah bingung harus bagaimana, mungkin ini saatnya berhenti mengatur segalanya dan mulai berkata, "Ya Allah, aku percaya, aku berserah, dan aku yakin aku tidak pernah kecewa akan takdir-Mu." Karena seringkali Allah tidak sedang menunda keajaiban. Dia sedang menunggu sampai kamu siap untuk benar-benar berserah. Dan dari situlah keajaiban hidup bermula.